Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Tukang Foto Video 27. Apa kabar kalian? Semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezeki dan usahanya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan sharing untuk pemakaian saya untuk jam Aulon Watch March R3 ya. Ini smartwatch. Ini dari merek Aulon ya. Ini saya sudah memakai kurang lebih selama 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan itu saya menemukan beberapa untuk kekurangan di balik kelebihannya ya. Untuk pertama kita akan bahas kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihannya untuk yang pertama itu yang jelas harganya terjangkau ya. 400 ribuan sudah dapatkan fitur-fitur banyak ya. Di antaranya dia sudah GPS juga dan ada tentunya dicantumkan di boxnya ya. Kita bisa baca untuk layarnya AMOLED 1.43 inch ya atau 1,43 inch dengan bezel yang tipis. Kemudian ada materialnya itu alloy. Untuk fiturnya ada untuk deteksi kualitas tidur, terus retim detak jantung dan monitoring kadar oksigen dalam darah. Tentunya bisa untuk telepon ya, untuk menjawab telepon atau untuk telepon ya, sudah ada speakernya. Terus ada AOD, Always On Display untuk screen-nya ya. Ini seperti ini sudah saya setting ya. Jadi kalau mati itu ya AOD-nya nyala. Terus kemudian di samping box-nya juga ada ya untuk fitur-fiturnya. Seperti ini tadi ya. Untuk telepon ini HD Bluetooth calling ya. Jadi harus tersambung dengan Bluetooth dan smartphone kita ya. Ada real time detak jantung, tentunya ada spot mode ya. Itu sudah wajar untuk smartwatch atau smart band. Ini di sini ada kualitas tidur, monitoring oksigen dalam darah. Ini layar tadi ya AMOLED. Dan yang terakhir yang dicantumkan adalah untuk monitoring kesehatan wanita ya, seperti Circus Height ya. Jadi samping itu yang tidak tercantumkan di list itu ada banyak ya, seperti ada untuk bisa kalkulator. Nih kita lihat ya dari atas. Untuk fitur-fiturnya ini untuk aktivitas harian. Kita bisa cek di sini ya. Nah, ini selagi kita pasang ya, selagi kita pakai itu akan melacak untuk langkah juga ada, jarak juga ada untuk harian dan untuk mingguan ya. Nih. Ini untuk mingguan, kalau misal pada hari misalnya di Senin kita nggak pakai ya ini akan kosong ya. Ini kemarin saya pakai Minggu, Selasa, Rabu tadi saya pakai, jadi ada datanya ya. Terus kita lihat lagi. Nah ini untuk panggilan bisa ya berarti ya. Kita lihat tuh daftar kontak, ini belum saya sinkronkan ya. Ini detak jantung tadi untuk olahraga, kadar oksigen, terus kualitas tidur, latihan pernapasan, ini pengaturan, terus ada deteksi stres ya. Ini tadi seperti ya meliputi kayak detak jantung dan kualitas tidur, nanti akan terkumpul datanya di sini ya. Kembali dulu, terus ada, nah ini untuk mengukur ya tadi ya. Kita tinggal pakai dulu. Nanti kita bisa ukur untuk real time untuk seperti detak jantung dan kadar oksigen dalam darah. Terus ada cuaca. Dan ada rekaman untuk olahraga ya. Ada asisten suara dan notifikasi ya. Ini notifikasi kita bisa setting ya. Untuk nyetingnya di aplikasi GloryFit ya. Jadi harus koneksi dulu ke GloryFit untuk setting. Untuk tadi ya. Terus kemudian ada center, ada kalkulator juga. Ada stopwatch, kemudian untuk memutar musik ya, musik yang tentunya di smartphone kita ya. Kalau bila sudah terkonek itu kita bisa atur di sini untuk musiknya ya, untuk play-nya, untuk stop-nya ya. Kemudian cuaca, terus ini notifikasi seperti WhatsApp, itu bisa kita setting ya. Cuman untuk notifikasi misal ada pesan WhatsApp masuk itu hanya bisa membaca ya, tidak untuk ngebales. Jadi ada notifnya nanti di sini.
Kemudian kalkulator tadi sudah, untuk cari ponsel misal kita lupa itu bisa ya untuk miss call ya. Terus ada untuk ranah jarak jauh ya, untuk itu masuknya ke kamera ya. Untuk kontrol kamera di smartphone itu untuk jarak jauh bisa. Dan yang terakhir kesehatan wanita yang tadi ya. Itu untuk fitur-fiturnya itu termasuk kelebihan juga, untuk GPS juga sudah ada. Kemudian tentunya ini sertifikasi IP68 ya, tahan air ya, untuk renang itu bisa, ini sudah saya coba juga. Untuk kegiatan-kegiatan di dalam air itu aman. Terus kemudian kita bahas untuk kekurangannya ya, yang saya rasakan ya selama pemakaian 6 bulan. Untuk pertama, semenjak saya beli ini tidak ada garansinya ya, tidak ada kartu garansi, jadi hanya dapat dus. Seperti ini aja isinya ya. Ada strap sini satu. Terus kemudian ada untuk kabel charger ya, tanpa kepala charger tentunya. Ini seperti ini. Jadi tanpa garansi itu saya nggak tahu apa dari toko online-nya ketinggalan atau apa, itu nggak tahu ya. Ini buku panduannya. Di buku panduan pun tidak ada ya untuk ini ya. Untuk panduan masuk di aplikasi GloryFit ya. Ini untuk tutorialnya. Nah, jadi tidak ada garansi ya. Jadi apabila ada apa-apa itu ada kerusakan, kita tentunya akan susah untuk klaimnya karena nggak ada kartu garansinya. Terus kemudian kekurangan yang kedua ya, ini di untuk kabel charger ya. Jadi dia untuk ngecas itu pakai magnet ya. Di sini magnetnya ya seperti smartwatch atau smartband pada umumnya, yaitu pakai magnet. Nih. Ini dia kurang kenceng ya kalau menurut saya magnetnya, jadi sering lepas ya. Kalau kita bisa ngecas itu nggak di dalam posisinya, nggak tepat. Ini bisa sering lepas. Nih, geser-geser. Kalau misalnya ngecas harus diposisikan yang pas banget ya, jadi nggak kesenggol-senggol. Terus jam ini sempat mati ya, pas pemakaian saya itu 1 bulan ya, itu sempat ngeblank dia. Saya pakai terus lupa ngecas dan mati, itu lumayan lama ya, hampir semingguan. Saya diamkan saja, kemudian setelah itu saya coba lagi untuk ngecas ya. Dan saya gonta-ganti charger, dan ternyata itu bisa lagi ya. Jadi banyak juga yang di komen-komen di video saya pas unboxing itu, banyak juga yang mengalami tiba-tiba itu jamnya mati ya, ngeblank sendiri dan tidak nyala lagi. Tuh kalian bisa coba untuk dicas aja, untuk ganti kepala chargernya mungkin ya. Karena saya pakai kepala charger yang fast charging itu nggak bisa ya. Jadi saya pakai dari Samsung ini ya, ini sekitar ini kayaknya 20 watt ya. 20 watt kalau enggak 25. Ini bisa ya. Terus kemudian setelah itu untuk kekurangan lainnya itu yang saya rasakan ini ya, untuk dialnya. Ini pemakaian 6 bulan ini sudah agak error ya dia ya. Nih. Jadi kadang untuk ke bawah dia ke atas. Nih. Ya. Ini ke bawah. Harus cepat, kadang dia nggak konsisten ya. Kita putar ke atas malah ke bawah. Atau sebaliknya. Di sini untuk tombolnya ada tombol dial. Tombol plus dial yang di atas, terus ada tombol ini untuk custom ya. Ini untuk custom. Bisa untuk tombol pintas ya, itu ada settingannya. Jadi itu 3 untuk kekurangannya. Kemudian untuk baterai ya, untuk baterai selama 6 bulan itu untuk ininya sudah berkurang ya, untuk ketahanannya ya. Jadi mungkin seperti itu ya.
Ada berarti 4 kekurangan. Terus untuk ininya, untuk strapnya ini modelnya saya kurang paham ya. Jadi tadinya saya mengira ini yang di luar ada motifnya, ternyata ini yang di dalam karena kancingnya itu harusnya di posisi dalam ya. Mungkin ini untuk udara ya, biar nggak lengket di kulit, untuk ventilasi ya, untuk sirkulasi udara. Jadi seperti itu mungkinnya untuk kelebihan dan kekurangannya. Oh ya, untuk aplikasinya kita coba dulu ya. Ini di Gloryfit, ini aplikasinya. Saya kasih lihat, ini sudah ada di Play Store tentunya. Tinggal kita buka. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Untuk menu tampilannya ya, lupa saya. Ini ada lumayan banyak ya, untuk slotnya ada 7. Ini bisa kita download juga untuk tema-temanya di sini ya. Di Gloryfit itu sudah tersedia dan gratis tentunya. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini ada banyak, kalian bisa download untuk sesuai selera ya. Dan bisa juga diganti untuk foto kita. Nanti di video berikutnya saya akan bahas untuk cara mengganti foto buat wallpaper di smartwatch ini. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.